Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangga cari. Kieu Kang, saurna aya wartos gaduh panyawat. Mohon laras mohon. Cobi abdi tiasa namut pananganna. Mangga. Nah, saur Gus Musraksa jasad mah paling ieu teh paru-paru. Teras pami ka dieu ieu teh usus besar. Mohon. Pami nu ieu namina pembungkus jantung. Jadi nu ngabungkus jantung. Nah, pami ieu kudu pemanas. Mohon. Palih dieu na jantung. Tah palih dieu na usus kecil. Nah, kamu sampai palih dieu titik 4. Terus liver, lambung paling luhur, lambung paling handap, lambung paling tengah, kandung empedu, sareng kandung kencing. Nah, sekarang kapan aku abdi mah ieu teh gangguan tina usus kecil anu ngaganggu kada pergerakan lambung paling handap. Janten upami patuan bermasalah pasti aya oge masalah di ujung sarafna. Kandut urang dandosan ayeuna mah kunamina teh 6 titik istimewa. Nah, di mana 6 titik istimewa sama siapa? Abdi ngecek aja apa idenya. Masalah paling dia Pak di area usus kecil rasa sama ayah pasti ayah gangguan kalau panangan kurang dan dosa itu namanya titiknya hiji 2 3 4 kurang beda ke mana yang nomor apa sih ya oke. Nah, jadi titik anu sanes mah nya titik ba ieu upami panangan kanan sareng panangan kiri dijabatkeun dina titik ba ieu aya di ujung jari telunjuk. Nah, apalagi dia aya metodenya sami ditotok kemudian diputer terus dikiap teh diciwit atau dirames katanya dicubit. Tah ieu mah kanggo ngalanongan sadayana keluhan nyeri mastaka di area mastaka sadaya. Nah terus oke aya titik wah paling dia wah mah janten 3 jari di pergelangan tangan arahna ka kalebar ka paling dia 3 jari. Nah tempatna mah paling dia. Nah biasa kalau upami titik ieu karawas nyeri tadi area dada oge karawas masalah gitu janten napas teh sapertos teu tuntas gitu. Nah, ngalanong tadi dia udah ieu mah menguasai sadayana area dada. Nah, terus salajengna
aya oge titik nu sanes. Ieu namina titik da. Nah, titik da itu teh upami pun namanya. Kalau bergerak itu dia tilu jari tina tempurung lutut kapalihana gitu. Nah, satu cun kapalihana. Letakna paling dia. Tah ieu mah kanggo ngarengsekeun keluhan anu aya di area di saluhureun buja kapal luhur gitu. Nah, metode sami totok kemudian diputer, nah diciwit tapi dikiak. Nah salah jeung nah aya titik-titik di anu sanesna cobi paparan aku ban. Titik anu salajengna nyaeta titik ta. Nah, titik ta teh paling dieu. Nah, ieu biasa mah bagian anu paling nyeri di tuur anu paling pengker, Pak. Nah, ieu kanggo ngaredakeun ya. Tenepi nyanggeurkeun gitu. Masalah ieu kanggo nyanggeurkeun area nyeri di area ginjal gitu, di area tulang belakang ieu sadaya. Nah, titiknya paling dieu. Asal terus gitu metode-metode mulai di gus-gus rasanya sama. Wah, Kang, dupina mah abdi kedah belajar. Abdi jantan panasaran. Ti manten kawitna terapi Gusmus Raksa Jasad teh. Nah, pami kitu mah mangga atuh ngiring sareng abdi. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa Gusmus Raksa Jasad ini adalah sebuah konteks terapi, ya, di mana konteks terapi ini berisi filosofi. Rekan-rekan sekalian, perlu dipahami nih bahwa Nabawa Datala itu berasal dari sempalan-sempalan kata ya. Nah, itu artinya nanjurkeun atau menegakkan. Ba itu batara, yang artinya itu ilmu katunggalan atau ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta. Wa itu artinya wangsit, isinya petunjuk hidup ya. Kemudian da itu artinya dangyang agung atau wibawa besar. Ta itu artinya adalah tangkal satya tunggal wibawa atau kesetiaan yang mendarah daging. La itu lara kapegat. Jadi Nabawa Datala itu adalah nanjeurkeun ilmu katunggalan atau menegakkan ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta yang isinya itu adalah petunjuk hidup. Untuk mempunyai wibawa besar di dalam kehidupan. Tetapi syaratnya itu adalah kesetiaan yang mendarah daging terhadap ilmu ini. Nah, maka ketika itu sudah tercipta, maka lara kapegat atau penghalang hidup itu akan terhalang, akan terputus rekan-rekan sekalian. Nah, perlu dipahami bahwa Nabawa Datala ini adalah sebuah kitab hasil dari gabungan antara Sapta Daya ing Raga Sampurna. Kemudian bergabung dengan sebuah kitab yang namanya Hayatul Fatah yang asalnya itu dari Yasrib. Di mana rekan-rekan sekalian, Hayatul Fatah itu dibawakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian bergabung ya atau digabungkan dengan sebuah kitab Sapta Daya ing Raga Sampurna dari Resi Bratadewa. Kemudian jadilah Hayatul Fatah dan Sapta Daya ing Raga Sampurna tersebut menjadi kitab Nabawa Datala. Kitab Nabawa Datala tersebut berisi yang namanya 3 ketentuan atau 3 ilmu. Yang pertama, ilmu katunggalan atau bagaimana hal ihwal manusia mempelajari hidupnya ini supaya tetap terkait dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, nata diri, nata negara. Yaitu bagaimana menata diri ini supaya kita bisa menata negara. Dan yang ketiga adalah raksa jasad. Nah, inilah rekan-rekan sekalian ya. Raksa jasad inilah yang kita pelajari sekarang. Nah, berawal dari 3 ketentuan tersebut ya, ilmu katunggalan, nata diri, nata negara, kemudian raksa jasad tersebut, jadilah sebuah kitab. Di dalam sebuah kitab itu adalah Nabawa Datala. Nah, kitab Nabawa Datala tersebut kemudian
dikembangkan di Sunda Sembawa Jayagiri, rekan-rekan sekalian, atau Bekasi sekarang. Setelah itu kemudian menjadi sebuah pedoman di Kerajaan Galuh. Dari itu kemudian menjadi sebuah pedoman lagi di Kerajaan Tembong Agung. Rekan-rekan sekalian, lebih dikenal dengan Buk Cipaku. Seiring waktu berlalu, rekan-rekan sekalian, ya, turun-temurun terus dari generasi ke generasi, sampailah pada satu titik, yaitu Eyang Mekah. Nah, Raksa Jasad ini, rekan-rekan sekalian, ya, kita Raksa Jasad atau Nabawa Datala ini diwariskan atau diberikan kepada tabib kerajaannya yang bernama Eyang Eleng, rekan-rekan sekalian. Karena apa, rekan-rekan sekalian? Karena begitu dekatnya Eyang Eleng dengan Eyang Mekah tersebut. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, setelahnya itu turunlah lagi kepada Aki Juharo. Dari Aki Juharo kemudian turunlah lagi kepada Bapak Sutiarna. Dari situ juga rekan-rekan sekalian dikembangkan, ya. Kemudian diperdalam lagi sehingga nama dari Raksa Jasad tersebut, ya, yaitu menjadi Gusmus Raksa Jasad. Berasal dari sebuah nama Agus Muslim, ya, yang disingkat menjadi Gusmus. Nah, sekarang menjadi Gusmus Raksa Jasad. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi yang namanya terapi Gusmus Raksa Jasad ini seiring perjalanan waktu sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dan sekarang di Kementerian Kesehatan itu terdaftar yang namanya Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad, ya, terapi Gusmus Raksa Jasad. Di mana rekan-rekan sekalian itu semua menjadi partner ataupun teman, ya, teman oleh Kementerian Kesehatan. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu juga rekan-rekan sekalian, bahwa Gusmus Raksa Jasad ini sekarang sudah mempunyai SKKNI, ya, standar kompetensi khusus, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah itu juga kita sudah mempunyai LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, rekan-rekan sekalian, ada ilmu nih dari kitab Nabawa Datala, ya, yang bernama Gusmus Raksa Jasad. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu sudah diakui oleh negara. Kemudian kita sudah diakui dan mempunyai lembaga sertifikasi profesi. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, secara pembuktian jutaan bahkan puluhan juta orang sudah menikmati, ya, ataupun sudah merasakan dari intinya terapi Gusmus Raksa Jasad ini. Rekan-rekan sekalian, di dalam kitab Nabawa Datala tersebut ada yang namanya jaga jasad kupikiran jeung jiwa. Jaga jasad kupikiran anu pinuh kayakinan numutkeun pitunjuk ilmu. Rekan-rekan sekalian, hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Tidak akan pernah ada hari ini tanpa hari sebelumnya, dan tidak akan pernah ada cerita besar setelahnya kalau kita tidak ada yang mencetaknya. Ilmu ini dari awal adanya sampai dengan akhir sekarang diakui, dirasakan manfaatnya. Rekan-rekan sekalian yang mempunyai hati, yang mempunyai sebuah kekuatan yang tinggi dalam dirinya, mari kita lestarikan budaya dari leluhur-leluhur kita, supaya anak cucu kita juga bisa merasakan dan bisa juga menikmati dari hasil memperdalam ilmu ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita bergerak untuk melestarikan sebuah budaya dan tradisi, rekan-rekan sekalian, dari leluhur-leluhur kita. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi, mari kita junjung tinggi nilai kebudayaan. Mari kita junjung tinggi segala apapun yang telah diciptakan, ya, ataupun telah diberikan oleh leluhur-leluhur kita. Dina budaya urang napak, tina budaya urang apa. Dari budaya kita berpijak, dari budaya juga kita menampakkan diri menjadi orang yang luar biasa. Gusmus Raksa Jasad adalah solusi untuk kita bisa menuntaskan masalah ekonomi di Indonesia.
Mari kita pelajari, mari kita lakukan, mari kita jaga budaya ini. Karena ini adalah hal yang istimewa. Orang yang besar adalah orang yang bisa mengenang budayanya. Rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama bergerak. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piwuru kabuyuta hanjuang ngadaun ngora geus tumiba alam bakal ngarojong kasatiap jalma anu lumampah anu gerakna mawa keyakinan anu ngadarah